Untuk technical meeting sekarang hari ini, kita mulai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat Warahmatullahi wabarakatuh. siang untuk Bapak Ibu sekalian, untuk para peserta dan juga calon peserta. Selamat datang di technical meeting di Biar IPA untuk KSN dan Sciencepreneur di hari Senin, tanggal 15 Februari 2021 ini. Ya, semoga kita semua selalu dilimpahkan kebaikan dan kesehatan oleh Tuhan Yang Maha Kuasa. Nah, untuk technical meeting hari ini akan dipaparkan bagaimana untuk secara teknis KSN dan juga Sciencepreneur nanti yang akan diadakan tanggal 20 untuk KSN dan Sciencepreneur akan dinilai tanggal 27. Ya, nanti akan untuk susunan acaranya yang pertama nanti ada pengantar terlebih dahulu dari Ketua MGMP Wilayah 1, Bapak Wawan Gunawan, lalu dilanjutkan kepada pemaparan KSN oleh Pak Satria, lalu nanti akan dilanjutkan pemaparan tentang Sciencepreneur oleh Bu Teti, dan nanti untuk pertanyaannya akan diakhirkan seluruhnya dan akan dijawab oleh pemateri seluruhnya. Ya, untuk Bapak Ibu silahkan untuk nanti bisa dilihat kembali tayangan ini di YouTube channel MGMP Wilayah 1 Kabupaten Bandung. Jadi apabila ada yang terlewat atau ada hal-hal yang belum jelas, bisa ditanyakan lagi ke panitia atau ditonton lagi di YouTube channel MGMP IPA Wilayah 1. Baik, kita buka dulu untuk technical meeting hari ini. Kita buka bersama-sama dengan ucapan basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Dan yang memiliki agama kepercayaan yang lain bisa menyesuaikan. Lalu untuk yang pertama akan dibuka oleh pembukaan dari Ketua MGMP IPA Wilayah 1 Kabupaten Bandung kepada Pak Wawan. Waktu dan tempat kami persilahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi hadana li hadza ma kunna linahtadiya laula Allah. Asyhadu la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Puji serta syukur mari kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang pada siang ini kita bisa bertatap wajah kalaupun secara maya hanya bisa melihat fotonya saja. Mudah-mudahan apa yang kita lakukan hari ini dapat memperpanjang silaturahmi kita, dapat menambah saudara, dan semoga Allah memberikan ridho kita semua, memberikan rezeki, terutama rezeki sehat yang bisa bertemu pada sholat sesat limpah semua Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Yang saya hormati Bapak Ibu pengurus MKKS atau yang mewakilinya, kemudian Bapak Ibu guru dari SMP di Subrayon atau Wilayah 1, rekan-rekan panitia yang sudah bekerja dengan gigih, dan anak-anakku sekalian, siswa-siswi SMP dan MTS, kalau ada Subrayon 1 dari Dayakolot, Pamengpe, Balai Endah. Alhamdulillah kita bisa bertemu di sini. Sudah ada 42 peserta yang hadir. Mudah-mudahan apa yang kita rencanakan ke depan diberi kelancaran oleh Allah Subhanahu wa taala. Pada kesempatan ini kita akan melaksanakan technical meeting atau pertemuan teknik wilayah 1
MGMP IPA Kabupaten Bandung. Apa kita tetap harus bisa memotivasi diri kita, memotivasi sekolah-sekolah, memotivasi guru-guru, memotivasi putra-putri kita untuk tetap belajar dengan giat. Nah, maka MGMP Kabupaten Bandung, khususnya MGMP Subrian 1 itu mengadakan kegiatan KSN dan Sciencepreneur ini dalam rangka Gebyar IPA tahun 2021. Apa yang kita lakukan ini dapat memacu semua elemen baik siswa, guru, dan sekolah untuk tetap giat belajar dalam keadaan pandemi COVID-19. Yang kedua, selain untuk menambahkan gairah juga mencari bibit-bibit unggul, mencari permata-permata yang tersembunyi di sekolah-sekolah yang kita yakin semua bahwa banyak calon-calon ilmuwan yang tersebar di sekolah-sekolah yang tidak terlayani. Banyak calon-calon peneliti yang tidak terlayani di sekolah. Maka salah satu ajang kita akan mencari bibit-bibit unggul dalam rangka meningkatkan kemampuan putra-putrinya baik secara kognitif maupun secara psikomotor. Nah, untuk kompetisi sains nasional ini barangkali lebih cenderung untuk melatih putra-putri kita dalam hal dari sisi kompetisi kognitif. Putra-putri kita nanti akan dilatih untuk mengerjakan soal-soal yang memiliki standar high order thinking skill, sehingga putra-putri kita bisa untuk melakukan pekerjaan atau menyelesaikan masalah-masalah yang diajukan, yang di soal. Kemudian selain itu juga kita akan melihat bagaimana logika berpikir dari putra-putri kita, sehingga bukan hanya saja atau ingatan saja yang dikembangkan, tetapi justru sudah meningkat ke arah soal-soal analisis dan evaluasi. Itu mungkin untuk KSN. Kemudian untuk kompetisi Sciencepreneur nanti akan dijelaskan oleh Bapak Ibu ya. Ada Ibu Teti, ada Pak Jun, Satria, Bu Hati, dan lain-lain. Selain untuk Sciencepreneur ini melatih putra-putri kita dalam hal ada hal dari kurikulum atau kompetensi abad 21, yaitu kompetisi critical thinking, kreatif, kolaboratif, dan komunikatif, sampai dengan adanya kegiatan kompetisi Sciencepreneur. Karena nanti di dalam kompetisi Sciencepreneur ini ada hal-hal yang mungkin siswanya itu dituntut untuk kreatif, dituntut untuk bagaimana berpikir kritis, menghasilkan karya sains, apalagi bisa dan memiliki nilai jual tinggi. Sehingga nanti sudah terjun ke dunia nyata, ini akan menjadi sebuah pengalaman berharga. Di SMP itu sudah pernah belajar bagaimana aplikasi sains itu dikembangkan untuk membuat sebuah produk yang dapat digunakan dalam mengatasi problem-problem kehidupan. Jadi untuk lomba Sciencepreneur ini itu dalam taksonomi Bloom sudah merupakan sesuatu yang sangat tinggi, yaitu create ya, mencipta sebetulnya. Kalaupun nanti ada tingkatannya, mudah-mudahan nanti ahli-ahli Sciencepreneur kita juga dan lain bisa nanti membawa putra-putri kita ini tercapai kompetensi dari psikomotor sehingga dapat mencapai kompetensi yang diharapkan, kompetensi abad 21. Kalian nanti akan berkelompok, 3 orang akan merancang sebuah
produk, nanti akan di teknisnya nanti akan dibuatkan video IT-nya dan nanti akan di upload. Itu mungkin nanti akan dijelaskan oleh rekan-rekan. Jadi itulah tujuan dari kegiatan ini. Selamat mengikuti kegiatan ini. Terima kasih kepada Bapak Ibu guru yang sudah mendaftarkan putra-putrinya dan sudah membimbing putra-putrinya untuk mengikuti kegiatan KSN. Itulah saya secara pribadi dan mungkin sebagai Ketua MGMP Subrayon 1 atau Wilayah 1 mengajak Bapak Ibu dan adik-adik kita semua, anak-anakku di Subrayon 1, marilah kita pupuk kemampuan kita buat mata pelajaran ini yang menyenangkan, kita buat gebiar IPA 21 khususnya di Subrayon 1. Selamat berlomba, mudah-mudahan semua lancar, selamat mengikuti kegiatan. Pak tutup sampai di sini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih untuk kawan, untuk pengantarnya. Semoga memang apa yang menjadi kegiatan kita ini memberikan manfaat baik untuk siswa maupun untuk guru-gurunya agar lebih memajukan pendidikan khususnya di wilayah 1 dan umumnya di wilayah-wilayah yang lainnya nanti. Lalu selanjutnya akan ada pemaparan tentang KSN terlebih dahulu dari Pak Satria. Mangga dipersilahkan kepada Pak Satria untuk memaparkan bagaimana teknis dari KSN dan bagaimana ketentuan-ketentuan tambahannya. Kepada Pak Satria, kami persilahkan untuk memulai pemaparannya. Mangga, Pak. Siap. Oke, Bapak Ibu, maaf, sudah muncul di layar belum? Sudah. Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah melimpahkan kepada kita semua kehidupan serta nikmat iman dan nikmat Islam. Salawat serta salam semoga selalu tercurah kepada junjungan kita Nabi besar Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, kepada keluarganya, para sahabatnya, dan juga para nabi-nabinya. Ya, pada kesempatan kali ini Bapak Ibu dan anak-anakku, terutama untuk anak dan selamat mengikuti KSN ini. Ya, langsung saja di kompetisi sains nasional atau di KSN ini ada beberapa hal yang ingin saya sampaikan berkait tekniknya nanti seperti apa KSN seperti itu ya. Bapak Ibu ataupun anak-anak silahkan disimak baik-baik apa yang ada di layar Bapak Ibu masing-masing. Ya. Saya tidak akan berpanjang lebar, ada sedikit slide untuk teknik kali ini yang tentang pelaksanaan lomba. Sambil disimak ya Bapak Ibu, anak-anakku. Yang pertama, lomba KSN itu dilaksanakan pada hari Sabtu, 20 Februari tahun 2021, pukul 9 sampai pukul 11. Seperti itu. Kemudian yang kedua, lomba dilaksanakan di sekolah masing-masing ya, dengan peserta didampingi oleh pembimbing. Kalau tidak memungkinkan di sekolah, silakan di rumahnya di rumah masing-masing, tetapi tetap harus didampingi oleh pembimbing. Kemudian pembimbing menyiapkan perangkat digital untuk mengikuti lomba KSN, meliputi smartphone, laptop, dan harus stabil seperti itu. Jadi device ini,
perangkat ini wajib untuk kali ini kita daring, bukan luring, tapi kita akan daring dengan perangkat yang ini, yang ada di layar itu, smartphone atau laptop. Dan catatannya internetnya harus stabil. Takutnya nanti diulang atau seperti apalah ya. Kita tidak mengharapkan hal itu. Mudah-mudahan Bapak Ibu menyiapkan sebaik mungkin jaringan internet seperti itu. Ya. Kemudian untuk smartphone-nya juga harus smartphone yang dengan Zoom. Jadi kalau tidak cari yang support gitu ya dengan aplikasi Zoom Meeting tersebut. Seperti itu. Nah, Bapak jumlah HP-nya berapa? Nah, jumlah HP-nya kalau misalkan bawa HP semua berarti HP 2 gitu ya. Yang satu digunakan untuk anak, yang satunya lagi digunakan untuk kamera ya, gitu. Digunakan untuk kamera agar kita panitia bisa mengawasi anak-anak gitu ya. Nah, kalau misalkan mau pakai laptop, satu laptop, satu HP, silahkan. Berarti anaknya menggunakan HP atau sebaliknya gitu ya. Seperti itu. Kemudian yang keempat, perangkat digital yang telah disiapkan udah tadi ya, harus support dengan aplikasi Zoom Meeting. Selanjutnya pada Zoom 15 menit sebelum kegiatan dilakukan. Jadi kalau misalkan jam 9 dimulai, kalau kata bahasa Sunda mah wayahna sebelum jam 9 itu harus sudah standby. Mengapa? Karena tidak ada penambahan waktu. Nah, seperti itu ya, tidak ada penambahan waktu untuk soal ujian, seperti itu. Kemudian yang terakhir, yang keenam, Zoom Meeting yang digunakan wajib mengangkat audio video serta jadi selama nanti meeting, selama nanti lomba, kamera wajib hidup. Nah, wajib dinyalakan beserta audionya juga, gitu ya, agar menghindari hal-hal yang tidak diinginkan, ya seperti itu. Itu mungkin. Selanjutnya, peserta mengerjakan soal KSN menggunakan perangkat lainnya, yaitu melalui website. Nah, kita bukan phone, gitu ya, dan login menggunakan username dan password pada kartu peserta. Nah, nanti satu ya, paling telatnya H-1 gitu ya. Mudah-mudahan H-2 sudah terdistribusi kartu pesertanya. Nah, itu yang di slide itu ada link kelasjauh.smpn1balenda.sch.id, itu aplikasi untuk atau website untuk lomba nanti ya. Jadi nanti peserta menggunakan link tersebut dengan username dan password yang sudah dibuat oleh panitia, seperti itu. Selanjutnya, selama mengerjakan soal, peserta wajib disorot video. Nah, gitu ya. Tidak diperkenankan mematikan video atau audio Zoom meeting-nya. Jadi wajib, nah ini wajib, sekali lagi saya katakan wajib, fardu ain, tidak peserta mematikan dan audio. Yang tidak bantuan dari siapa dan peserta akan didiskualifikasi. Mungkin ada tambahan sedikit saja berkaitan dengan materi yang dibagikan atau kisi-kisi mungkin ya, atau mungkin itu pertemuan awal cakupannya seperti itu.
Seperti tadi yang dibilang oleh Bapak Ketua, bahwasannya soal-soal yang nanti muncul itu ya soal olimpiade gitu ya, tingkatannya itu high order thinking skill atau istilahnya atau disingkat dengan HOTS gitu ya. Jadi soal-soalnya memang menuntut anak untuk berpikir kritis, logikanya harus bermain seperti ya. Seperti itu. Jadi soalnya bukan soal ulangan biasa gitu ya. Jadi kami harap Bapak Ibu pembimbing gitu ya, tapi pasti gitu ya kalau guru pembimbing udah berpengalaman dalam membimbing putra-putrinya atau anak didiknya dalam mengikuti KSN atau OSN ini gitu ya. Nah, mungkin bagi anak ini menjadi hal yang baru gitu ya, soal KSN tidak seperti soal ulangan harian gitu ya. Gitu. Jadi dituntutlah logika dituntut, kemudian berpikir kritisnya juga dituntut seperti itu. Mungkin itu saja Bapak Ibu. Kalau nanti ada pertanyaan mungkin di akhir ya, di akhir setelah penjelasan dari science planner seperti itu. Nah, nanti kriteria penilaian lomba KSN sekarang. Sekarang kita masuk ke kriteria kriteria penilaian lomba KSN. Bentuk pertanyaan yang akan dilombakan itu berbentuk pilihan ganda. Gitu ya. Jadi tidak ada esai gitu ya, semuanya pilihan ganda. Jumlahnya berapa? Jumlahnya ada 50 ya. Fisika, 20 biologi dan 10 lagi kimia. Seperti itu ya. Kemudian setiap jawaban benar itu bernilai 2. Gitu. Kalau tidak menjawab bernilai 0 dan jawaban salah dikurangin 1. Paham ya? Kalau nanti ada pertanyaan tentang hal ini nanti di akhir mungkin ya. Contoh misalkan benar semua 50 kali 2 100. Misalkan salah menjawab 40, salahnya 5, tidak dijawabnya 5 gitu ya. Berarti 40 kali 2 80 gitu ya. Kemudian dikurangi 5 jadi 75 gitu ya. Begitu. Ulangi lagi betul dikali 2 poinnya gitu ya, tidak berpoin. Selanjutnya, jika terdapat nilai yang sama, maka peringkat akan diurutkan berdasarkan lama waktu mengerjakannya. Jadi ada siswa nih yang sama nih ngerjainnya, maksudnya nilainya sama gitu ya. Lihat dari lamanya waktu pengerjaan, siapa yang lebih cepat berarti itu yang menang mungkin ya, seperti itu. Selanjutnya, keputusan dimanjuri mutlak yang tidak dapat diganggu gugat, seperti itu Bapak Ibu ya. Mungkin untuk technical meeting sekilas tentang KSN itu seperti yang Bapak Ibu lihat, simak seperti itu ya. Nanti kalau ada pertanyaan boleh di akhir setelah penjelasan technical meeting untuk science planner. Seperti itu. Oke, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya kembalikan lagi kepada Pak Jun. Mangga Pak Jun. Pak Jun. Share screen yang bawah bisa dimatikan dulu, Pak. Baik ya, saya menunggu. Baik, itu pemaparan dari KSN, dari Pak Satria. Mungkin untuk teknisnya atau nanti ada pertanyaan bisa ditanyakan setelah pemaparan dari science planner dari Bu Teti ya. Mungkin sedikit menambahkan saja mungkin ya Pak Satria, karena untuk pengembangan teknisnya itu kita di sini
atau pengembangan teknisnya, maka diminta agar ketika ketika mengerjakan itu diharapkan bisa menggunakan device tambahan lainnya. Misal kalau saya punya stand buat untuk si handphonenya, maka bisa digunakan si stand-nya agar tidak merepotkan ketika harus menyorot Zoom meeting dari peserta tersebut, ya. Nah, untuk selanjutnya sekarang kita lanjutkan ke Sandpreneur yang akan dijabarkan oleh Bu Teti. Sekarang mangga untuk Bu Teti dipersilahkan untuk menjabarkan tentang bagaimana teknis dari pelaksanaan Sandpreneur itu sendiri. Untuk kesempatannya kami persilahkan. Sebentar ya. Salah. Sebentar, Pak. Mangga. Ya, sudah terlihatkah? Pak Jun, sudah terlihat? Sudah, Bu. Sudah, ya. Suara saya terdengar? Terdengar. Ya, alhamdulillah. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain amma ba'd. Bapak Ibu guru yang saya hormati, anak-anak yang Ibu banggakan, alhamdulillah pada siang hari ini kita bertemu di dunia maya ya melalui Zoom ini. Kita sekarang pertemuan tentang technical meeting untuk perlombaan KSN dan Sciencepreneur. Untuk KSN tadi alhamdulillah sudah disampaikan oleh Pak Satria. Sekarang yang Sciencepreneur-nya oleh Ibu. Perkenalkan Ibu namanya Ibu Teti Kurniawati dari SMP Negeri 3 Bale Endah. Oke, kita lanjutkan. Nah, seperti yang sudah diketahui pada saat kemarin tentang Sciencepreneur. Sciencepreneur itu berasal dari kata science dan entrepreneur. Science itu artinya ilmu pengetahuan alam, begitu ya, ilmu pengetahuan alam. Entrepreneur-nya berasal dari kata entrepreneur yang berarti wirausaha. Jadi wirausaha yang sebetulnya itu adalah memanfaatkan fenomena-fenomena alam. Nah, pada saat Sciencepreneur di sini penjelasannya sebenarnya sudah waktu itu hanya Ibu menjelaskan sedikit saja. Sciencepreneur berarti kalian harus bisa membuat suatu produk di mana produk tersebut terkait konsep-konsep IPA ya, terkait konsep-konsep IPA. Kemudian juga produk tersebut harus bisa memecahkan masalah lingkungan, kemudian juga bermuatan lokal, artinya bermuatan lokal itu terkait kontekstual dengan kehidupan kalian sehari-hari dan memecahkan masalah lingkungan kalian di lingkungan kalian sendiri begitu. Kemudian produk dari Sciencepreneur itu harus bisa layak jual. Ya, harus bisa layak jual, jadi bernilai komersil. Kemudian juga selain itu minimal, kalaupun tidak menghasilkan keuntungan, juga minimal bisa mengurangi pengeluaran, begitu. Dan itu pesertanya itu adalah siswi atau siswa SMP kelas 7, 8, dan 9, perwakilan sekolah pada wilayah
gugus 1 Kabupaten Bandung ini. Nah, dalam satu grup itu terdiri atas 3 orang maksimal. Kalau misalnya ibu ada 4 orang atau 5 orang ya bisa dibikin gitu ya. Jadi satu kelompoknya maksimal dan oleh 1 atau lebih guru pembimbing. Nanti jangan khawatir kalian diberi guru pembimbing satu produk. Silakan dipikirkan terlebih dahulu kira-kira produk yang akan dibuat itu apa begitu. Yang jelas kriterianya tadi harus terkait konsep-konsep IPA, kemudian harus bisa memecahkan masalah lingkungan, terkait dengan kontekstual gitu ya, bermuatan lokal, juga layak jual dan bernilai komersial. Kemudian mekanisme pendaftaran yang lain di sini peserta mengisi formulir, mungkin sudah ya sama ibu bapak gurunya. Kemudian peserta diberi kriteria pelaksanaan. Kriteria pelaksanaannya ya, pesertanya nanti yang akan ketika mau dilaksanakan kegiatan Sciencepreneur baru kalian dikasih katanya. Kemudian peserta dan guru pendamping mengikuti technical meeting. Sudah ya pada hari ini, alhamdulillah 15 Februari 2021. Kemudian pembuatan produk nih. Pembuatan produk kalian bisa dimulai dari sejak sekarang. Jadi mulai dari technical meeting hari ini sampai pada tanggal 26 Februari 2021. Silakan dibikin produknya sebagus mungkin, kemudian juga harus layak jual, kalau bisa sudah bisa dipublish, diumumkan, dipromosikan dan juga sudah bisa dijual. Nanti kalian mau produk tersebut sudah bisa dijual, itu coba difoto proses penjualannya seperti apa, publishnya juga seperti apa, promosinya seperti apa, begitu ya. Nah, video-video tersebut itu diupload tanggal 27 Februari. Jadi selesai pembuatan videonya itu tanggal 26, selanjutnya diuploadnya tanggal 27 ke Google Drive dan nanti linknya menyusul, nanti dikasih tahu sama panitia ya, linknya menyusul dan ini diuploadnya ke Google Drive MGMP IPA Gugus 1 Kabupaten Bandung. Nah, kemudian untuk penilaian Sciencepreneur itu akan dilaksanakan setelah video tersebut diupload, yaitu tanggal 28 Februari sampai tanggal 6 Maret. Jadi panitia di sini, tim juri itu bisa punya waktu beberapa hari, kurang lebih seminggu ya, dari tanggal 28 Februari sampai 6 Maret untuk menilai hasil dari Sciencepreneur yang sudah dilakukan oleh anak-anak tersebut. Nah, pengumuman tanggal 7 Maret 2021 pengumumannya ya. Nah, kemudian bagaimana proses Sciencepreneur tersebut? Seperti tadi sudah Ibu bilang, Sciencepreneur ini mengaplikasikan konsep-konsep sains ya dalam kehidupan sehari dan bermanfaat produknya, kemudian juga bernilai komersil. Dan betul tadi seperti Pak Wawan bilang di awal, itu sudah tingkatan tertinggi begitu ya. Kalau kalian sudah bisa menciptakan suatu produk, berarti kalian itu sudah mencapai tingkat kognitif yang paling tinggi yaitu create. Create itu mencipta. Untuk mencipta sesuatu itu memang sangat sulit. Karena apa? Karena kita harus trial and error ya sampai dihasilkan suatu formula, suatu hasil yang betul-betul betul-betul bagus begitu. Bagus hasilnya, kemudian tidak terlalu banyak mengeluarkan uang juga untuk proses pembuatannya, juga bernilai jual yang tinggi dan punya nilai estetika atau nilai keindahan yang tinggi juga seperti itu ya. Nah, ini peserta di sini kalian untuk Sciencepreneur mulai dari merancang, kemudian memproduksi itu mengerjakannya. Jadi untuk merancang nanti kalian susun langkah kerja dan alat bahan yang dibutuhkan itu apa begitu. Mulai dari tujuan seperti laporan begitu ya, kalian harus ada rancangannya, mulai dari tujuannya untuk apa, kemudian alat bahan yang dibutuhkannya apa saja, langkah-langkah kerjanya apa saja, kemudian konsep IPA-nya itu apa saja, konsep IPA yang terkait pada produk tersebut apa saja. Ya, jadi mulai merancang sampai memproduksi. Memproduksinya itu kemudian di video bagaimana proses pembuatannya.
proses pembuatannya, kemudian juga nanti hasilnya seperti apa begitu ya. Nah, itu dilaporkan dengan bimbingan guru pendamping tentunya. Nah, proses merancang, memproduksi dan melaporkan bisa dilaksanakan mulai dari technical meeting tadi ya sampai tanggal 26 Februari karena tanggal 27 sudah harus diupload videonya. Nah, laporan produknya diserahkan kepada dewan juri dalam bentuk soft file. Soft file ya, laporan penelitian. Jadi filenya saja yang dikumpulkan, kemudian juga dengan videonya. Video yang sudah kalian bikin dari mulai proses pembuatan sampai hasil. Nah, kemudian laporan video digital itu nanti akan diupload di YouTube channel MGMP IPA wilayah 1 Kabupaten Bandung dan tidak diperbolehkan untuk diupload di sosial media yang lainnya. Jadi untuk tanggal 27 untuk upload video tadi dimasukkan ke Google Drive untuk linknya nanti menyusul ya, nanti dikasih tahu sama panitia. Diupload ke Google Drive itu masukkan nanti di YouTube channelnya MGMP IPA wilayah 1 Kabupaten Bandung. Nah, setelah itu baru tim juri akan nilai berdasarkan dari kriteria-kriteria tadi. Kriteria tadi sudah Ibu paparkan, di antaranya yang tadi terkait konsep IPA, kemudian harus bermuatan lokal, kemudian juga bernilai jual, bisa memecahkan masalah lingkungan, seperti itu ya. Kemudian nah, ini jika peserta melanggar ketentuan di atas, maka otomatis akan dikurangi pada saat penilaian sampai mungkin bisa juga didiskualifikasi ya, seperti itu. Nah, kemudian sekarang kriteria untuk penilaiannya. Dewan juri akan menilai hasil karya dalam bentuk laporan penelitian yang pertama ya, laporan penelitian. Kemudian juga video publikasi Sciencepreneur, laporan Sciencepreneur. Jadi ada 2 yang dinilainya itu laporannya, kemudian videonya, video proses pembuatan tadi. Nah, kriteria penilaiannya yang lain itu adalah bisa melihat produk dari Sciencepreneur itu berdasarkan dari originalitas ide. Nah, boleh yang belum ada dari yang lain atau mungkin boleh yang sudah ada tapi memang hasil sendiri. Jadi ada bagian yang diubah sedikit atau bagaimana, pokoknya itu khas dari sekolah kalian begitu ya. Ide-idenya tidak tidak meniru dari orang lain. Meskipun misalnya ada bagian tertentu tapi itu harus dikembangkan sendiri, punya khas sendiri sekolah kalian seperti itu. Kemudian juga dari proses pembuatannya. Proses pembuatannya seperti apa? Jelaskan dari videonya betul-betul yang kalian gitu. Yang membuatnya itu adalah kalian bersama dengan dibimbing oleh gurunya. Kemudian hasil produknya seperti apa? Lalu manfaat komersil produk ya. Jadi bisa dimanfaatkan oleh kita apa tidak begitu. Atau juga mungkin dilihat dari yang tadi bisa menghasilkan keuntungan ataupun bisa mengurangi pengeluaran minimal seperti itu. Nah, itu kemudian juga laporan seperti yang kalian pahami, mungkin sudah belajar tentang laporan seperti apa ya, mulai dari judul, tujuan, kemudian landasan teori atau latar belakang seperti itu. Nanti itu dibimbing sama ibu bapak guru kalian pasti bisa ya. Itu laporan penelitian. Kemudian yang selanjutnya adalah tadi seperti bilang video dari bagusnya video tersebut begitu. Itu juga nanti sudah dimasukkan ke Google Drive MGMP IPA wilayah 1 Kabupaten Bandung, itu nanti kita lihat begitu. Kita lihat masing-masing video yang sudah masuk itu apakah sudah memenuhi kriteria atau belum. Kalau sudah, kita runut ada apa misalnya. Nah, bagus. Kemudian kita masukkan nanti ke link YouTube MGMP Kabupaten Bandung seperti itu ya. Nah,
Kemudian setelah itu baru itu setelah di-share ke YouTube dari kita yang menguploadnya ya, yang mengupload ke YouTube-nya kita. Nah, itu nanti kalian coba boleh link YouTube-nya disebar ke teman-teman, kolega, rekan dan lain sebagainya berdasarkan dari hasil like, view, komen seperti itu, subscribe ya. Berdasarkan dari itu juga bisa jadi bahan penilaian buat dewan juri seperti itu ya, itu untuk menentukan juaranya. Nah, untuk laporan penelitian dikirimkan dalam bentuk soft file ke Google Drive MGMP IPA dengan ketentuan sebagai berikut. Menggunakan fontnya Times New Roman, size-nya 12, spasinya 1,5. Kemudian marginnya untuk top itu atas ya, atasnya 3 cm. Kemudian left itu kiri juga 3 cm. Lalu right itu kanan 2 cm. Lalu bottom bawah berarti 2 cm. Jadi atas sama kiri itu 3 cm. Kemudian kanan dan bawah itu masing-masing 2 cm. Nah, isi laporannya apa saja? Yang tadi ada abstrak, daftar isi, daftar gambar, latar belakang, rumusan masalah, tujuan penelitian, dasar teori, rancangan penelitian, hasil penelitian, sampai kesimpulan dan saran. Ya, seperti itu. Itu isi laporannya seperti itu. Itu nanti dalam bentuk file ya, soft file. Nah, kemudian untuk video tersebut durasinya adalah 8-15 menit. Jadi minimal 8 menit dan maksimal 15 menit. Ya, jadi antara rentang itu masih diperbolehkan. Nah, resolusi minimal 720 piksel. Dengan kontennya boleh di sini kalian isi perkenalan peserta, kemudian penjabaran idenya seperti apa, ide-ide kenapa itu dibikin produknya, kenapa seperti itu begitu ya. Sedikit saja, sekilas saja perkenalannya dan perkenalan produk. Jadi perkenalan orangnya dan perkenalan produknya, latar belakang dibuat science planner produknya seperti itu teh kenapa begitu seperti itu. Kemudian proses pembuatannya dengan alat bahan yang disediakan di situ apa, begitu dijelaskan alat bahannya apa saja, kemudian prosesnya bagaimana, lalu pelaporan produknya dan penjabaran nilai ekonomi. Jadi nilai ekonominya itu apa saja. Ya, bahkan konsep-konsep IPA-nya dijelaskan sedikit lah. Ya, ini konsep IPA-nya ini misalnya. Kemudian nanti bisa dijualnya itu nanti dimanfaatkan oleh masyarakat untuk apa seperti itu. Dan kalau kalian sudah bisa menjualnya, itu proses penjualannya juga, misalnya ada yang membeli atau mungkin sudah dimasukkan ke toko apa begitu, nanti truk penjualannya, bukti penjualannya gitu ya, bukti kalian sudah menjualnya juga bisa di situ sekaligus dilaporkan, dan itu sebagai bagian dari penilaian kami juga ya, karena sudah memiliki nilai ekonomi begitu. Nah, tambahan lain dari video laporan diperkenankan tanpa mengurangi esensi laporan penelitian. Seperti itu. Dan untuk science planner, ini ada timeline-nya yang tadi ya sudah dijelaskan. Ibu rangkum kembali untuk pendaftaran dari tanggal 9 sampai 18 Februari. Kemudian untuk technical meeting sekarang 15 Februari. Lalu untuk pembuatan produk itu tanggal 9 sampai 27 Februari ya pembuatan produknya. Lalu 28 Februari sampai tanggal 6 Maretnya kami untuk menilai produknya, kemudian pengumuman baru 8 Maret ya. Seperti itu, Ibu Bapak Guru yang saya hormati dan teman anak-anakku yang Ibu banggakan, terima kasih Pak Jun, terima kasih juga semuanya. Kalau nanti ada yang mau ditanyakan mungkin di akhir ya. Demikian yang dapat saya sampaikan. Terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf atas segala kekurangan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Bu Teti yang telah memaparkan teknik tentang science planner dan Pak Satria tentang KSN. Menginjak ke acara selanjutnya yaitu tanya jawab.
Mungkin siap-siap Pak Satya dan Bu Teti kalau ada pertanyaan dari anak atau guru. Yang mau nanya silahkan, bisa di chat atau bisa langsung di angkat tangan di kamera. Mangga Bapak Ibu pilih badai nunaros. Mangga Bapak Ibu. Ibu Ipa tipe mengpe, mangga. B3 tukang bakso. Bu Eka, Pak Wahab. Mangga kalau anak-anak. Silakan anak-anak. Ada yang mau ditanyakan? Kalau mau nanyain, tanyain lewat gurunya. Anak-anak paham nggak ini yang KSN? Paham ya? Oke, ini ada pertanyaan dari Bu Riri, Pak. Oh iya. Untuk kamera cukup satu. Untuk kamera cukup satu aja ya Pak, untuk wakil persekolah. Ya, kamera satu aja untuk apa sebagai pengawasan gitu ya dari panitia. Seperti itu. Satu aja Bu Riri. Lebih banyak lebih bagus, asal jangan ada Bu Ririnya weh. Satu aja cukup Bu Riri. Banyak-banyak ting mesti riweuh. Ya, Bu Riri. Oke, ada lagi? Mangga. Bu Fauji, Bu Hati, Bu Yupa, Ananda Ahmad, Alia, Anissa, silahkan kalau ada pertanyaan di chat aja. Itu udah raise hand tuh, Wafa. Pak Satria itu. Wafa Rizdiani. Mana raise-nya? Raise ada raise hand tuh. Wafa. Enggak deng. Enggak salah. Bukan. Bukan nggak muncul di sini. Mangga yang dari Alkonaah, Risma dan Risma lagi. Ini siapa nih? Dari Alkonaah, Risma, mangga ada pertanyaan enggak? Jangan senyum-senyum baik. Ayo, Bapak Ibunya, mangga nilai pertanyaan. Dari Balenah 3, M. Ibrahim. So, mau nanya enggak? Ini ada nih, dari SMP 2 Balenda. Assalamualaikum Pak Bu, ini mau bertanya tentang pakaian. Oh ya, kalau untuk pakaian, itu lebih baik seragam. Ya, yang menjadi identitas sekolahnya, batik berarti ya. Seperti itu. Pakai batik saja. Kalau yang KSN gimana Pak? Yang KSN juga sama. Ya, pakai batik saja. Biar mencirikan identitas sekolahnya masing-masing. Seperti itu. Ada lagi? Mangga. Silakan. Adalah semuanya. Pembimbing Balenah 3 siapa? Bu Mo atau Bu Teti? Atau siapa? Dua-duanya. Maaf ya, ini suaranya. Saya dan Bu Mul.
Bu Hati, silahkan ada pertanyaan. Pak Ya, Bu Hati. Pak Agung terus diulang lah eta orang kali tapi iya yang mesin gandeng. Ya. Hati, Bu Hati. Ya. Tuh ada yang nanya batas mengirimkan peserta boleh lebih dari 3 enggak? Apa, Bu Hati? Kalau batasan sekolah boleh ngirim lebih dari 3 enggak, Bu? Untuk sign planner mungkinnya Bu Hati? Lebih dari 3. Kemarin Iya, itu kan iya. kemarin tuh kesepakatan Satu kita kelompok. 3 kelompok maksimal. 3 kelompok maksimal dan per kelompoknya maksimalnya 3 orang untuk sign planner itu. Bagaimana Pak Wawan, masih bisa ditambah nggak atau kita cukup 3 saja per sekolah maksimal? Ya, terima kasih Bu. Sebetulnya kalau misalkan kita mau gebiar, memang lebih banyak lebih bagus. Oh iya, ini boleh aja ya? Cuman yang perlu mungkin sebetulnya kalau saya menginginkan kelas 3 juga ikut KSN, tapi tidak digrupkan ke yang kelas 7, kelas 8. Jadi aja mereka, cuman grupnya berbeda gitu. Kan lebih banyak kelas 9 juga bisa ikut kompetisi gitu. Jadi tapi tidak digrupkan ke yang kelas 7, kelas 8. Kalau kelas 7, kelas 8 kan nanti kalau misalnya ada kelanjutannya nanti bisa diikut sertakan. Kalau yang di atasnya bisa partisipannya atau itu digrupkan khusus aja. Sebenarnya bisa begitu. Dengan soal yang sama kita biar anak-anak juga termotivasi dan memang gebiar gitu terasa oleh semua kalangan. Kalau saya menginginkan sih sebetulnya lebih banyak. Kalau dari sekolah lain tidak ada yang mengirimkan, maka pesertanya jadi lebih sedikit malah. Iya. Jadi Ya, tapi tergantung kesepakatan di technical meeting mungkin dari sekolah-sekolah lain. Kan technical meeting justru membahas tentang teknisnya bagaimana, apakah boleh lebih dari 3. Mungkin disinilah tempatnya untuk membuat kesepakatan dari sekolah-sekolah yang lain juga yang misalkan maksimal 3 cuman mengirimkan 1, ternyata ada yang maksimal 3 ingin mengirimkan misalkan 3 atau 4. Nah itu seperti apa? Mungkin silakan teman-teman Bapak Ibu guru yang juga bisa mungkin membuat sebuah kesepakatan di tempat ini. Seperti itu, Bu. ya, kalau menurut saya Pak Wawan mungkin misalnya dalam satu sekolah itu produk atau untuk sign planner-nya misalnya ada lebih dari 3, mungkin ada 4 atau 5. Nah, mungkin saja bisa saja mungkin ya daftar lebih dari 3 kelompok begitu. Bisa ya? Ya. Kalau boleh jadi sepakatnya di sini ya kita buat kesepakatan bahwa boleh lebih dari 3. Yang saya pernah juga KSN juga misalkan boleh dari 3, tidak ada masalah sebetulnya. Kalau bagi sekarang kan sebetulnya bukan siapa yang jadi juara, tapi bagi siapa yang mungkin kita kan mencari bibit-bibit kan sebetulnya. Kita mah harus memikirkan kalau guru mah ya sebetulnya tidak. Ini jadi lebih banyak, tapi sebetulnya siapa saja juga bisa lebih banyak. Jadi biarkan lebih siapa yang punya motivasi tinggi yang lebih banyak. Seperti itu mungkin kalau ini pemikiran saya pribadi ya Bu ya. Ya. Ya, mungkin Ibu Bapak guru di sini tempatnya sebagai arena untuk teknik. Silahkan mau kita kesepakatan bersama lebih dari 3 juga boleh atau tidaknya ini sebagai tempatnya. Dan ada pertanyaan lagi dari Bu Hati, sejauh mana pembimbing membantu dalam memasukkan ide siswa ini itu? Untuk Bu Teti, sejauh mana pembimbing membantu memasukkan ide? Kalau menurut saya untuk pembimbing kan kita membimbing anak dari awal sampai akhir proses. Nah itu mungkin tidak ada batasan sejauh mana sejauh mana membantu memasukkan ide. Nah, sebenarnya tidak ada batasan yang jelas kalau menurut saya. Ini aja kita motivasi atau kita anak digali ide-idenya dulu sebenarnya dari anak dulu, kira-kira anak mau bikin apa nih
terus kenapa bikin itu, Bu, udah saya mah misalnya di lingkungan saya terdapat ini, bagaimana kalau misalnya buat ini. Nah, itu bagus ya. Nah, nanti dari ide-ide anak tersebut, kemudian kita coba seleksi kira-kira yang bisa diterapkan untuk membuat produk itu yang mana begitu, yang kira-kira bisa memenuhi kriteria yang sudah disebutkan tadi. Nah, kalau misalnya tidak ada ide sama sekali dari anak atau bagaimana, kita boleh menjuruskan sampai nanti si anak tersebut mendapatkan idenya. Kalaupun misalnya tidak ada sama sekali, bisa sebenarnya ide dari gurunya itu sendiri gitu. Yang jelas bisa diterapkan dan memenuhi kriteria tersebut, dan itu dilaksanakan di proses-proses pembuatannya itu dilaksanakan oleh anaknya sendiri. Begitu mungkin, Bu Hati. Iya, terima kasih. Begitu Bu Hati penjelasannya. Siap. Ada lagi dari Bu Eka. Sip. Untuk tahapan-tahapannya, mulai dari sekarang mungkin tahapan mulai udah dari technical meeting sampai penjurian. Dan mohon penjelasan dalam proses perencanaan, memproduksi, dan melaporkan. Dalam perencanaan, proses merencanakan, produksi, dan melaporkannya, Bu. Oh, untuk ini. Bu Eka, aku kecepatan ya. Iya, gini. Jadi kan sebenarnya tadi timeline-nya sudah dijelaskan. Kita coba dari mulai technical meeting hari ini sampai tanggal 26 ya, terakhir pembuatan videonya. Pokoknya semua proses itu sampai tanggal 26. Lalu tanggal 27-nya baru di-upload ya, di-upload ke Google Drive MGMP IPA gugus 1 begitu. Nanti linknya menyusul mungkin Pak Jun biasanya tuh yang jago link-linkannya itu ya. Nah, itu nanti berarti kita cuman punya waktu sekarang tanggal 15 sampai tanggal 26 itu 11 hari ya. 11 hari mudah-mudahan bisa dimanfaatkan untuk mulai dari proses, termasuk saya sendiri, mungkin nanti anak-anak juga kita nyoba dulu begitu, nyoba dulu, setelah nyoba kalau sudah berhasil bagus mungkin saja bisa langsung, tapi kalau misalnya gagal tuh kan jadi trial and error lah istilahnya ya, jadi coba lagi begitu sampai dihasilkan suatu produk yang memang betul-betul bagus dan kemudian bisa layak jual juga begitu. Nah itu mungkin Bu Eka. Jadi memang betul sebenarnya sekarang ekstra cepat begitu ya prosesnya. Mau tetap kan ya Pak Wawan di uploadnya tanggal 27 kan ya. Jadi proses untuk Sciencepreneur memang videonya harus tanggal 27. Tidak ada ini lagi kan, tidak ada pengunduran lagi. KSN tanggal 20, kemudian Sciencepreneur tanggal 27. Nah, mudah-mudahan dalam 11 hari ini kita bisa memanfaatkannya. Nah, tadi mulai dari ini di sini proses merancang. Nah, itu tadi proses merancangnya. Misalnya Bu Eka nih mau bikin apa? Abi mah bade yang ngadamel naon misalnya. Naonnya contoh nate misalnya roti atau naon lah contoh nate. Nah, itu kan mulai merancang kira-kira alat bahan yang dibutuhkannya apa, terus prosesnya bagaimana. Sebenarnya kalau untuk kalau video mah sebenarnya untuk rancangan itu lebih ke kita untuk proses kita sendiri sebenarnya. Tapi kalau untuk di video itu sebenarnya mulai dari alat bahan sampai ke proses itu. Jadi proses merancangnya mah nggak usah di video, itu mah hasilnya saja, bukan hasil proses pembuatannya aja, proses pembuatan sampai yang dihasilkan seperti apa. Nah itu kemudian laporannya, nah baru laporannya di situ disebutkan seperti mulai dari tadi kan ada abstrak, ada latar belakang, daftar isi dan sebagainya lah. Biasa bikin laporan. Nanti mungkin Bu Hati bisa menambahkan ya untuk laporan karena untuk tulisan-tulisan seperti itu nanti melibatkan Bu Hati untuk
apa namanya, penilaiannya seperti itu. Bu Eka bisa menjawab pertanyaan tidak? Sudah cukup? Sekalian. Iya, Maaf, sebentar mungkin menambahkan sedikit ya. ya boleh. Boleh, karena tadi nama-nama saya tidak disebut-sebut Bu, gitu. Ya menambahkan sedikit gitu. Untuk teknis saya tidak akan masuk ke dalam teknis entrepreneurnya, tapi untuk proses untuk upload videonya saja. Mungkin seperti itu ya Bu ya. Iya, iya. Ya. Iya, ya, pokoknya tadi saya bilang pokoknya yang link-linknya aja itu nanti yang menyediakan mungkin Pak Jun karena lebih jago Pak Jun ya. Dan nanti linknya disebar mungkin nanti ke peserta ya Pak Jun ya. Ya, mangga. Gini Bapak Ibu, untuk teknisnya sebetulnya untuk mempermudah, saya ada 2 skenario. Yang pertama, nanti Bapak Ibu bisa menyerahkan ke saya dalam bentuk Google Drive. Nanti saya download dari Google Drive yang Bapak Ibu serahkan ke saya. Untuk teknis yang pertama seperti itu. Jadi tidak ada yang mengupload di YouTube pribadi. Semuanya diupload di YouTube MGMP IPA untuk transparansi dan untuk kemudahan dalam proses penilaiannya. Nanti videonya isinya apa saja? Tadi yang sudah dijelaskan oleh Bu Teti, di situ ada seperti mudahnya seperti ini Bapak Ibu. Bapak Ibu sekarang akan kan biasanya kalau yang namanya karya tulis ilmiah ada proses pemaparannya, ada proses penjelasan dari produknya. Nah sekarang pemaparannya yang biasanya langsung di depan Dewan Juri, sekarang dalam bentuk video agar tidak dan mengurangi proses tatap muka dan kontak. Sebetulnya dari situ awalnya. Jadi dipaparkan mulai dari seperti kita melaporkan produk kita ketika presentasi KTI saja mungkin Bapak Ibu agar lebih mudah dalam menggambarkannya untuk bayangan Bapak Ibu videonya harus seperti apa kurang lebih seperti itu. Nah, nanti akan diupload melalui Google Drive, nanti saya download lalu saya upload ulang di YouTube-nya MGMP atau mungkin kalau Bapak Ibu yang merasa kesulitan bisa hasil videonya diberikan ke saya langsung menggunakan flash disk. Nanti tinggal kontak saya, nomor saya ada di brosur. Nanti kita janjian misalnya untuk penyerahan flash disk mungkin tidak akan lama ya untuk kontaknya. Jadi tetap tidak akan menyalahi protokol kesehatan di sana. Jadi saya uploadkan di YouTube MGMP. Nah, nanti dilihat di YouTube MGMP itu berapa jumlah likes-nya, berapa jumlah viewersnya, bagaimana videonya, bagaimana kualitas dari videonya, nah itu akan dinilai. Jadi nilainya tidak hanya produk, tidak hanya karya tulisnya, tapi juga si videonya akan dinilai. Mungkin seperti itu untuk videonya ya, Bapak Ibu. Untuk penilaian aspek lainnya akan dipaparkan lebih lanjut oleh Bu Teti dan Bu Hati. Mangga Bu Teti dan Bu Hati. Ada lagi Bu Teti ini tentang izin bertanya, bagaimana kalau saat pengumpulan video produknya belum jadi? Misalkan waktu proses fermentasi. Ada dari pertanyaan dari Riri, Bu Riri, BPMI. Bu Riri, iya. Ya. Nah itu. Nah makanya mungkin Pak Wawan untuk masalah waktu masih bisa disepakati sekarang atau udah fix tanggal segitu gitu? Oke, tanggal 27 Bu, minta perpanjangan waktu. Berarti kalau 27 itu 2 minggu ya? Sekarang. 11 hari Pak. Oh iya, 11 hari. Iya, 12 harian lah, 12 hari. Bu Riri mungkin kalau untuk fermentasi 12 hari kayaknya cukup ya. Fermentasi itu kan seminggu juga sudah. Sebenarnya kalau misalnya kalau tape itu bisa 3 hari ya, misalnya 3 hari. Kemudian apalagi kalau yoghurt misalnya sehari 2 hari juga 2 harian lah, sehari 2. Ya. Kalau untuk ini mudah-mudahan ya nanti
Tadi tentang bersama Pak tadi kan nya. Nah, silakan apakah semua sekolah sepakat? Banyak buat KSN 3 siap sebanyak-banyaknya. Ya. Asal kuat. Ini sebagai kesempatan kita bersama mungkinnya di sini dengan seizin Bapak Ketua, pengen kita sepakat bahwa tidak ada batasan untuk Gebyar ini, baik itu KSN maupun Science Planner. Ini tentang peserta, jumlah pesertanya tidak dibatasi tiap sekolah. Begitu mungkin Pak Ketua? Boleh, Pak. Iya. Ya, mungkin hasil dari technical meeting ini untuk batasan peserta tidak dibatasi jumlahnya. Silahkan untuk Bapak Ibu guru yang masih anak-anaknya, pasti ini anak-anaknya bersemangat, silahkan boleh daftar lagi. Dan untuk KSN masih dibuka walaupun technical meeting sekarang sampai tanggal 18 ya, dijadwal untuk pendaftaran. Untuk Bu Iva, pendaftaran kita terakhir di 18 Bu Iva. Ya, jadi untuk tanggal 15 ini technical meeting, makanya kita kasih waktu 3 hari dari technical meeting, 3 hari ke depan itu untuk pendaftaran, gitu ya, baik KSN maupun Science Planner, seperti itu Bu Iva. Bukan deadline hari ini, deadline-nya tanggal 18 kalau dilihat dari brosur itu tanggal 18 deadline terakhir pendaftaran mah ya. Begitu Bu Ipa. Iya. Ayo Bu Ipa, nama lagi Bu Ipa. Nama aja kayak nasi nambah. Boleh. Belum cair boleh dicairin dulu oleh masing-masing guru. Iya. Masing-masing bos. Masing-masing bos, nanti 2 kali lipat. Talangan heula. Bu Puri sudah mendaftarkan, Bu Puri? Damang? Alhamdulillah Bu, Damang. Alhamdulillah. Bu Ipa, Damang Bu Ipa. Ada lagi ini? Mangga Bu Puri badai itu. Ya, ini Pak Jun. Sakit gigi. Ada saran untuk KSN, bagaimana Pak Satria nih untuk KSN? Kelas 9 boleh mendaftar, tapi tidak dimasukkan nominasi ranking. Ranking itu hanya untuk kelas 8 dan kelas 7. Karena untuk kelas 7 dan kelas 8 itu ada jenjang ya, berkelanjutan untuk KSN. Bagaimana? Boleh. Jadi kelas 9 silahkan ikut tapi nggak masuk nominasi gitu ya, nggak masuk ranking mungkin ya, dia hanya ikut saja, hanya untuk melihat tes mungkin ya, kemampuan gitu. Nah permasalahannya kalau misalkan ikut itu udah bayar nggak gitu, mungkin nggak bayar kalau nggak itu, nggak masuk kalau nggak masuk nominasi mah gitu. Begitu. Bagaimana Pak Wawan kalau yang itu yang kelas 9? Tapi kalau misalkan untuk kelas 9 kalau banyak nanti saya akan menyediakan trofi untuk kelas 9.
Alhamdulillah. Kasih Banyaknya trophy. berapa orang, Pak? Ya, boleh untuk menyemangati ya. Kan tidak hanya kelas ini kan kalau kelas 7 kelas 8 misalkan kalau ada yang kelanjutannya kan bisa kelanjutan nanti itu diurus oleh MGMP misalkan ya, oleh tim. Tapi kalau misalkan kelas 9 mau pada daftar, boleh-boleh aja. Nanti ada trofinya 1 2 3 kalaupun misalkan tidak bernilai tapi tetap ada trofi khusus untuk kelas 9 lah. Nanti saya akan menyediakan khusus trofi kelas 9. Boleh Pak Satria? Oke. Biar gebiar. Jadi Rasa dia gitu daftar biasa kerjanya. Pak ya? Daftar biasa Ya. bayar gitu. Ya. Kalau Ya. banyak. Ya kalau 10 orang juga nanti insya Allah ada trofi 1 2 3. Tuh tidak akan mengambil dari dana MGMP, itu mungkin sebagai masukan kas buat MGMP saja, tapi trofinya nanti saya sediakan. Untuk khusus kelas 3 ya, bukan kelas 7 kelas 8. Iya. Hasilnya mungkin dari kelas 7 8 udah biasa, untuk kelas 9 boleh ikut tapi nggak ada kelanjutannya dan tidak masuk nominasi tapi dapat penghargaan berupa trofi dari MGMP. Ada surat keterangan mungkin Pak enggak untuk Bisa, nanti Bu. bisa Bisa. melanjutkan ke SMA-nya? Bisa Bu. Kalau sertifikat dari gugus mah bisa dibuatkan Bu nanti. Oh iya sip. Nah itu anak-anak bisa dibuat nanti buat nanti ke depannya masuk SMA ya. Tingkat wilayah ya Bu ya nanti. Iya. Lebih bagus begitu Bu, nanti ada manfaatnya juga, nanti dibuatkan minimal ditandatangani oleh Ketua Gugus MGMP Subrayon 1 nanti. Iya, jadi bahan sertifikat juara 1, juara 2, juara 3 gitu kan. Iya, betul. Bisa, alhamdulillah nanti bisa. Kalau bisa berguna nanti kan lebih bagus. Iya, buat mereka masuk ke iya, ya, mudah-mudahan ke SMA favorit merekanya. Ya. Ada lagi nih reward dari Bu Hati. Nanti dapat piagam penulisan laporan sains yang akan diterbitkan dan dibukukan. Ya ini yang bagus-bagus nanti mungkin ya Bu Hati ya dibukukan. Ya tuh bagus anak-anak ya. Ayo anak-anak. Ya, silahkan. Mantap ini. Mantap ya. Pokoknya. Ini Bu Hati tuh jawarannya literasi. Penulis terkenal. Penulis terkenal. Dapat piagam. Tuh, dapat piagam semua. Semua dapat piagam dari Bu Hati untuk sign planner ya Bu Hati? Iya. Untuk Bu Ipa, silakan, bukan senyum. Iya. Ada pertanyaan? Masih sakit gigi? Ini yang bawa nih Bu Riri. Bu Rita ada pertanyaan dari Kolot? Insya Allah Bu Rita. Pak Agung dari Bu Riri, Pak Agung. Bu Riri, ya silakan. Dapat sertifikat peserta enggak? Dapat ya. Dapat semuanya. Keikutsertaan. Keikutsertaan. Dapat semuanya. Untuk juara 1, 2, 3. Ya. Kalian trainer 1, 2, 3, KSN juga 1, 2, 3 gitu ya Pak Agung? Iya, iya. Dan khusus untuk kelas 9, untuk KSN trofi. Itu trofi. Dan piagam. Dan piagam. Keterangan ya. Ya, keterangan. Ya. Keterangan ya betul. Oh, tambahan lagi dari Bu Hati. Untuk penulisan sign planner, juara penulisan nanti dikasih piala dari penerbit. Terbit. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Terima kasih Bu Hati. Terima kasih Bu Hati. Pak Agung hanya mengingatkan buat anak-anak Pak Agung. Ya, siap. Anak-anak untuk KSN apabila nanti masuk juara ya ini poinnya lumayan besar.
Jadi poin ini nanti bisa kalian gunakan ketika kalian mau masuk ke SMA. Nah, seperti itu ya. Jadi kredit poin lah gitu ya. Bisa jalur prestasi mungkin seperti itu. Itu lumayan. Jadi Bapak harap anak-anak dari sekarang sama pembimbingnya juga itu berlatih soal-soal yang hot gitu ya. Begitu. Kalau jangan soal ulangan harian, kalau ulangan harian mah biasa. Nah, sekarang latihannya soal-soal yang hot begitu, panas ya, soal panas. Jadi dari sekarang harus berlatih. Ada waktu 5 hari lagi gitu ya, silahkan berlatih anak-anak ya, biar nanti dapat sertifikat, kemudian bernilai sertifikatnya bisa dipakai untuk ke jenjang selanjutnya ke SMA, jalur akademik seperti itu. Sip, begitu. Ada lagi nggak yang mau bertanya? Ini ada dari Bu Ipa ya. Nah, Bu Iva, tadi udah dijelasin sama Pak Jun ya, kalau video itu hanya siswanya aja. Silahkan di akhir ada dengan pembimbing. Iya. Jadi ketika pembuatan mah sendiri aja. Ya. Di akhir video mungkin bisa ya sambil berjejer. Boleh. Di akhir video. Sambil Boleh. berjejer dengan pembimbingnya. Ini pembimbing saya, misalnya anak-anak. Ya, Bu Iva pengen eksis. Boleh dengan ucapan terima kasih, bla 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 dengan pembimbing saya, bla bla bla. Ya, boleh di akhir. Bu Puri mau bertanya, Bu Puri? Sudah jelas Pak Satria, terima kasih. Aslina? Asli. Kiraan jelas mah WA we, Bu. Mohon siap. Siap. Oke, Pak Agung, waktunya? Mangga Pak Inten Pak Satria, otos sana Mas. Ada lagi, oh Bu Hati. Saat mereka siapkan HP kondisi kosong. Oh iya, bisi kurang ya, bisi habis. Pas proses pembuatan, bisa dipakai, Bu. Tiba-tiba ininya memorinya full, wah lebar, ulang dari awal artinya. Betul. Jadi memorinya disiapkan kosong, soalnya kan baterai. Oh ya, baterai juga. Soalnya proses pembuatan lumayan tuh, kalau di tengah-tengah mati tiba-tiba wah harus diulang dari awal, susah juga. Untuk yang KSN juga kuota. Oh iya, Tiba-tiba ikut di sekolah mati aja. Nanti. Ya, lebih enaknya pakai di sekolah. Kalau yang di rumah ini mah di sekolah. Cakep. Iya. Ada lagi Mangga, Sob? Ya, Pak Agung bisi lupa nanti foto bersama. Iya, siap. Sekalian sudah sebagian. Alhamdulillah. Itu videonya anak-anak dimunculkan semuanya nanti ya kalau ini. Masih ada? Masih ada. Bu Riri? Ada lagi Bu Riri? Iya, Bu Riri silakan. Di ini aja. Iya, silakan Bu Riri. Waalaikumsalam. Ada apa? Di unmute. Bu Riri. Ini yang hadir kebanyakan siswa ya, Pak? Iya. Sip lah. Oke. Saya minta salah satu siswa aja, Pak. Ada apa? Silahkan. Untuk siswa, salah satu dibuka aja untuk Jangan dulu live ya, jangan dulu live. Silakan Yasmin. Ya Pak.
Silahkan, ada yang mau disampaikan? Enggak, Pak. Jelas semuanya? Ya, Pak. Alhamdulillah udah jelas. Alhamdulillah. Oke, alhamdulillah. Sekarang dari laki-laki, Pak. Iya. Trio, bagaimana Trio? Trio Wijaya. Trio Wijaya SMP mana ini? Trio Wijaya. Apa, Pak? SMP mana? SMP mana, Trio? SMP Al-Amanah. Ya, bagaimana? Udah paham belum? Udah paham penjelasannya? Ya, tadi ada sedikit ketinggalan tentang KSN, bisa diberitahu lebih kesimpulannya, Pak? Jadi agak ketinggalan. Oke. Silahkan Pak Satria. Bu Hati nanti dibantu ya. Nggak usah sedikit, besar aja Pak Satria. Banyak aja nggak apa-apa. Siap. Iya. Oke. Disimak baik-baik ya, Trio ya. Ya. Oke. Yang pertama, KSN itu dilaksanakan tanggal berapa, Cik? 20. Cakep. Jam berapa? Nggak tahu ya? Nggak tahu, Pak. Ketinggalan. Oke. Jam 9 ya. Jam 9 sampai jam 11. Terus itu dilaksanakan di sekolah masing-masing. Jadi nanti Trionya datang ke sekolah ya. Gitu. Kemudian nanti Trio sama gurunya siapin HP atau laptop ya. Kalau mau pakai HP berarti HP-nya ada 2, yang gurunya 1, yang Trio 1. Nanti yang dipakai untuk ujian untuk lomba itu yang HP Trio aja. Nanti yang ibu gurunya atau bapak gurunya, HP bapak ibu gurunya itu dipakai untuk memvideo gitu ya mereka untuk Zoom meeting. Kemudian nanti HP-nya yang Trio itu bisa dipakai untuk Zoom meeting, jangan sampai nggak bisa, harus bisa ya. Kemudian kan tadi mulai jam 9, nanti Trio sebelum jam 9, 15 menit sebelumnya itu harus sudah standby di Zoom meeting ya Nak ya. Halo? Ya, Pak. Iya. Kemudian Trio selama ujian itu Zoom meeting-nya atau videonya, audionya nggak boleh dimatiin, harus aktif terus sampai akhir, ya, sampai akhir. Kemudian nanti untuk kartu peserta kan nanti login tuh ke tempat ke website untuk ujiannya nanti. Harus ada username sama password. Nanti username sama passwordnya dikasih sama panitia di tanggal 18 atau di tanggal 19 berupa kartu peserta gitu ya. Nanti di-share ke gurunya begitu ya. Kemudian tidak boleh nanya ke bapak ibu gurunya. Nggak boleh nanya gitu ya. Nggak boleh nanya soal, nggak boleh. Jadi kalau misalkan kedapatan menanyakan gitu ya atau dibantu sama pembimbingnya, dipastikan Trio Wijaya sama panitia didiskualifikasi gitu ya, dicoret gitu. Kasarnya mah gitulah. Gitu ya. Paham Trio sampai sini? Paham. Oke, lanjut sedikit lagi ya tuh. Nanti soalnya berupa pilihan ganda. Ya, nggak ada uraian, nggak ada esai gitu ya, semuanya pilihan ganda. Semuanya ada 50 soal. 20 soal untuk fisika, 20 soal untuk biologi, 10 soal untuk kimia. Semua soalnya berbeda dengan yang biasa Trio alami gitu ya, bukan seperti ulangan harian gitu ya. Ini soalnya lebih mantap lagi, membutuhkan logika ya, dan ada rumus dasar. Jadi rumus dasar sama logika harus nyambung gitu ya. Kemudian setiap soal atau setiap soal kalau benar itu poinnya 2. Kalau salah dikurangin 1. Kalau nggak dijawab nggak dikasih nilai 0 gitu ya. Kemudian kalau misalkan Trio sama Salma gitu ya, Trio sama Salma misalkan itu nilainya sama ternyata ya, sama-sama 80 lah gitu. Terus yang di rankingnya gimana Pak?
Rankingnya itu berdasarkan lama waktu pengerjaan. Berarti siapa yang lebih cepat, berarti itu yang juaranya. Misalkan trio yang duluan, gitu ya. Trio membutuhkan 1 jam 30 menit udah selesai, gitu ya. Tapi kalau sama lebih dari 1 jam 30, gitu ya. Misalkan 1 jam 45, berarti trio yang menang, gitu ya. Paham nah trio sampai sini? Paham. Oke. Kemudian semua keputusan juri beserta panitia tidak bisa diganggu gugat gitu ya, nggak bisa nah aku mah jawabannya ini kenapa disalahin nah gitu ya, itu nggak bisa gitu ya, karena kunci jawaban memang sudah sudah di setting pasti insya Allah benar, jadi tidak ada istilah menggugat gitu ya kalau bahasanya, malah bahasa kerennya begitu. Nah trio paham, nah trio dan yang lainnya ya paham ya? Paham. Oke. Ada lagi dari SMP 2 Balenda, langsung saja silahkan SMP 2 Balenda di unmute. Udah. Oke. SMP 2 Balenda. Ya. Apakah hanya yang kelas 9 kalau ikut yang KSN, apakah hanya mendapatkan piagam saja atau dengan nominasi Pak Bu gitu ya? Nah, kalau yang kelas 9 seperti tadi yang sudah disampaikan itu tidak masuk nominasi dalam acara KSN. Jadi tidak ada untuk jenjang ke berikutnya. Tapi kelas 9 hanya dapat trofi gitu ya dari MGMP gitu ya. Jadi tidak ada lomba KSN gitu ya, enggak. Tapi kalau ada trofi gitu ya dari MGMP. Kan kalau KSN itu memang untuk kelas 7 sama kelas 8 gitu ya, nggak ada ceritanya untuk kelas 9 gitu. Karena kalau kelas 9 mah kan nggak ada jenjang selanjutnya gitu. Kalau kelas 7 sama kelas 8 mah bisa dipakai untuk kemudian hari gitu ya. Kalau kelas 9 enggak gitu ya. Jadi kalau kelas 9 yang ikut KSN ikut, kalaupun nanti ada juara gitu ya, itu nanti dikasih trofi sama MGMP oleh MGMP. Begitu. Sama surat keterangan dan piagam. Iya, betul. Sama surat keterangan dan piagam. Untuk melanjutkan ke SMA. Nah, begitu. Bagaimana? Begitu? SMP bagaimana? 2, silakan aja. SMP 2 paham ya? Langsung. Nggak usah lihat Pak Cucu, langsung aja. Pak Cucu. Itu SMP. Oh iya benar, SMP 2 Pak Cucu. Nggak usah lihat Pak Cucu. Silakan aja langsung ngomong di unmute dah. Gimana? Nggak usah, silakan aja. Tadi udah di unmute di ini lagi. Ini siswa atau gurunya nih teh? Ya Pak, jadi gini Pak. Ya sok. Kalau misal itu mah pengennya mah dapat nominasi ya tuh Pak. Oh, iya. Gini aja deh. Bapak yang jadi panitia, saya jadi peserta. Ini ya, insya Allah. Ini kelas berapa? Kelas berapa ini? Ini kelas berapa? Kelas 9. Kelas 9. Kelas 9 apa? 9A. 9A. Ada dari Bu Lilis, insya Allah. Biasanya dari Bu Lilis langsung. Ya Pak, terima kasih. Ya. Siap. Ada lagi? Satu lagi ini dari kelompok WAPA. Dari kelompok WAPA mungkin kita ini 3 orang kita unmute. Silakan, ada WAPA. Silakan grupnya WAPA, Mangga. Dani dan Eka ada pertanyaan. Ya, jangan malu-malu yang 3 orang, Rafa, Rizdiani, dan Eka. Ada yang mau disampaikan? Iya, tidak. Bu Pauji. Kita 2 penanya lagi, kita buka 2 penanya langsung ya Pak Satria. Ya, Mangga.
siap. Ini pertanyaan langsung terakhir. Udah nyampe nggak ke anak-anak gitu sebagai bahan? Nih ada B udah. Ines, kita unmute Ines. Ines Nabila. Ya. Dari SMP BPPI Balai Endah. Ada yang mau ditanyain nggak, Nak? Ayo Ines. Ya, silakan Ines bisa langsung berbicara. Udah mengerti? Ada yang ditanyakan? Nggak ada, Pak. Ikut apa? KSN. KSN. Ines kelas berapa? Kelas 8. Kelas 8. Udah mempersiapkan? Alhamdulillah udah. Alhamdulillah. Ya, Ines, alhamdulillah. Kembali kita laki-lakinya. 1. Al-Qanaah tuh, Pak. Al-Qanaah. Karim. Ya, siap-siap Karim. Ya, udah di-unmute. Karim. Iya, Pak. Assalamualaikum, Karun. Iya. Bagaimana? Ikut apa? Science Planner. Wih, Science Planner. Satu kelompok berapa orang? 3. 3 orang. Udah siap? Insya Allah, Pak. Insya Allah. Tentang apa? Rahasia. Bilangin Karim. Ya, udah siap ya videonya, silahkan. Ngedit videonya silahkan, bisa dibantu oleh nyontek pembimbingnya. Memasukkan videonya silahkan, mengedit silahkan bisa oleh pembimbingnya. Iya, Pak. Kira-kira Karim bisa ngedit sendiri atau mau bagaimana rencananya? Ke pembimbingan aja, Pak. Iya, bagus. Iya, lebih baik nggak apa-apa. Sip. Iya, terima Satu kasih. lagi, Pak. Satu lagi ini Ismail. Bapak Ismail? Oh, tidak. Main tunjuk aja. Bu Fauziah tuh, Pak. Bu Fauziah. Tidak melambaikan tangan berarti siap. Tolong dinyalakan Bu Fauziah. Silakan videonya. Bu Fauziah. Bu Fauziah. Ya, silakan. Pak Ismail nundutan. Buka Pak Is. Oh, berarti alhamdulillah acara ini pertanyaannya udah hampir semuanya paham. Untuk semuanya mohon ada sesi pemotoan untuk foto bersama. Yang belum videonya yang belum dinyalakan, silahkan masih ada waktu. Silahkan kerudungnya yang belum rapi, rapikan dulu. Nggak bisa, yang sakit gigi mah nggak bisa rapi. Ya, silakan anak-anak, ada waktu 2 menit untuk foto bersama. Yang belum foto, videonya belum. Ya, terima kasih Bu Rita. Videonya telah dinyalakan. Iya, terima kasih. Fajar. Ahmad Fajar udah. Iya. Pak Haji silakan kameranya. Ada Rifa. Itu Wafa tadi mana Wafa? Rifa nyalain Rifa, videonya Rifa. Afifah mana Afifah? Afifah silakan videonya nyalakan. Naila. Iya. Cinta.
Hampir slide 1 hanya satu lagi. Cinta. 2. Slide 2 4 lagi. Rifa, Anissa, Siti, dan Pak Haji. Pak Haji, Pak Wahab. Risma, iya siap. Untuk sesi ada 2 sesi biasa. Sesi pertama Di slide pertama. Slide pertama dengan agak serius. Satu untuk sesi slide pertama, sesi 1 silahkan. 1 siap-siap. 2 Pak Satria siap-siap. Silahkan wajah yang gantengnya. Iya. Wah, aliran Pak Satrianya. Siap. 1 2 3. Iya, untuk slide pertama, sesi pertama telah terfoto. Untuk selanjutnya sesi kedua, sesi pertama, slide kedua. Kita kirim dulu sesi pertama. Sendiri saja. Slide kedua siap-siap. Anak-anakku, ibu bapak guru hebat, iya siap. Udah dari Pak, kerudungnya siap. Cahaya. Oh, ada lagi nih. Siap. Untuk slide kedua, foto bersama slide kedua. Wah, Pak Ismail siap, Bu Ipa siap, Bu Rita siap. Dan hitungan ketiga, silahkan. Iya, bagus. 1, 2, ya Jasmine. 1, 2, 3. Aduh, kurangi. Ibu belum lupa. Ya, ulangi. 1, 2, 3. Ya, terima kasih. Sekarang sesi kedua, foto bebas, slide pertama. Untuk kembali lagi ke slide pertama, silakan bergaya. Iya, SMP 2 Balena dengan gayanya. Siap? Ibu Ipa, siap? Waduh, Ibu Ipa selalu alis. Hitungan, iya. Hitungan ke 3. 1, 2, siap. Iya, terima kasih. Untuk slide pertama, sesi kedua, kita upload dulu. Udah, siap. Sesi kedua, slide kedua dengan gaya bebas, silahkan. Cari-cari gaya. Ya, siap. Bu Ipa, gayanya gitu, siap. Pak Ismail, beda gaya. Iya, dengan yang tadi. Ibu Rita. Bu Paro, gayanya silakan. Ibu, gayanya, gaya yang kedua. Iya. Siap-siap. Dan hitungan ke masih jalan nih, Ibu. Ada yang masih jalan-jalan dulu. Bu. Iya, siap. Gayanya dalam hitungan ketiga bergaya 1, 2, 3. Alhamdulillah, kita upload langsung. Alhamdulillah, sesi foto telah selesai. Acara technical meeting alhamdulillah telah terlaksana dengan lancar. Kalau ada pertanyaan yang kurang, nanti ada di live YouTube. Di YouTube, insya Allah kita siarkan kembali. Atau bisa langsung ke
sekretariat di SMP Baleendah atau melalui WA grup. Boleh juga ke Pak Agung, silahkan. Mau Pak Agung BE atau DYK, silahkan. Mungkin acara kita tutup untuk doa, Pak Satria. Silahkan untuk memimpin doa. Sebelumnya mohon Bapak Ibu guru dan siswa untuk sesi akhir ini untuk di acara berdoa bersama dalam rangka mengakhiri pertemuan ini diminta untuk khusyuk ya. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin, arrahmanirrahim, maliki yaumiddin, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Ya Allah, mudahkanlah kami dalam mengikuti ini di tahun 2021, kami dalam pengerjaan soal KSN membuat suatu produk science planner yang diharapkan. Ya Allah, berilah kesehatan kepada kami selama kami dalam mengikuti Gebyar IPA ini, dan berilah kelancaran untuk semuanya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya kembalikan lagi kepada Pak Agung. Mangga Pak Agung. Terima kasih Mas Satria atas pemimpin doanya. Semoga kita selamat sampai sukses semuanya. Silahkan acaranya bebas. Silahkan mau live mangga. Live mangga. Mau ada say hi dulu enggak dengan teman-temannya. Mau ke Sabrina, mau ke Karim. Wah, Karim udah langsung. Silahkan. Oh, Karim, silahkan langsung. Perkenan area. Boleh live, boleh. Sok, boleh live. Bu Teti. Ya. Halo, miss you. I miss you too. Izin ya, izin keluar ya. Mau ini, ada tamu ya. Assalamualaikum semuanya, Pak Agung. Ya, terima kasih. Pak Wawan juga. Iya. Yo, Bangga. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ya Pak, makasih. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Hai dulu, oi. Pak Cucu itu Pak Cucu, kumaha Pak Cucu? Iya. Iya Pak Wawan. Ya. Mangga sadayana. Terima kasih, mohon maaf segala kesalahan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin live. Ya, hatur nuhun sadayana Pak Agung, Pak Wawan. Anak-anak Pak Satria juga, makasih ya anak. Assalamualaikum.